ibadah secara daring dari tempat tinggal masing-masing. Mari kita memasuki ibadah Minggu Paskah ini dengan menyiapkan hati dan segala pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Jemaat yang terkasih, kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun, tak kala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama rayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 187, bait yang pertama dan yang kedua, Yesus bangkit, nyanyilah. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, menebus manusia, haleluya. Naikkan puji dan syukur, haleluya. Bagi Kristus Rajamu, haleluya. Habib tanggung olehnya, haleluya. Yang berdosa selamatlah, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merayakan Paskah dengan beribadah. Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasanya menang atas kuasa maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya untuk sesama. Yesus bangkit, Yesus hidup menyelamatkan kita. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Kepada saudara juga. Dipersilakan duduk. Dalam Roma 6 ayat yang ke-8 sampai dengan 11 yang demikian. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit di antara orang mati, tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya
dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, kita terima firman ini dengan sukacita dan kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 188 ayat bait yang pertama dan yang kedua, Kristus bangkit soralah. Kristus bangkit soralah, haleluya. Bumi surga bergema, Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Tertulis di dalam Yohanes 5 ayat 21 sampai dengan 23. Jemaat yang terkasih, kita seharusnya menerima kematian kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah menerima hidup. Kita diubahnya menjadi manusia Paskah, manusia yang dipanggil menyatakan kasih dan penghormatan atas kehidupan. Maka, jikalau kita belum mampu menghormati yang telah dilakukan oleh Yesus dalam laku kita, saat ini mari kita bersama menyatakan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh iman, Tuhan telah mengampuni dosa kita. Mari kita memuji Tuhan dari NKP 87
bait yang pertama, junjungan yang kupilih. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus, kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra, benar, benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar, benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya melalui firman-Nya di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Pasca berseri, tersingkir kesedihan, Sang Raja tersalib, menang dengan gemilang. Andai
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita terima. Terang Paskah kini berseri bagi kami. Yesus bangkit bagi kami, memberikan pengharapan hidup yang baru, sehingga kami turut merasakan di dalam kemenangan Kristus atas maut. Dan biarlah kiranya kemenangan itu juga terus dan senantiasa menjadi milik kami. Dan kemenangan itu juga terus Tuhan jagai ketika kami senantiasa membuka hati untuk menerima bimbingan dan terang Tuhan melalui firman. Kini ya Tuhan, terangilah dan bangkitkanlah kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus yang tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat 18. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang
dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegangi aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada seluruh jemaat kami mengucapkan selamat Paskah, selamat bangkit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pikirkan ketika kita melihat atau mendengar berita kematian? Apa yang terlintas di dalam pikiran kita dengan kata mati? Sebagian orang menerjemahkan bahwa hidup, mati itu berarti hidup itu sudah tiada. Sebagian lagi ada yang menerjemahkan bahwa mati berarti terpisah secara permanen. Keterpisahan yang tidak bisa terjembatani. Ada juga yang mengatakan bahwa mati itu berarti sebuah kesedihan. Mati itu juga adalah sebuah kepedihan. Dan juga sebagian lagi mengatakan kematian itu berarti sebuah kehancuran. Jadi dari apa yang dipahami, tidak salah jika ada orang yang kemudian merasakan bahwa kehidupannya begitu hancur ketika mendengar, ketika menghadapi ataupun kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Kematian mempunyai potensi kehidupan, potensi menghancurkan kehidupan seseorang. Dan kehancuran itu akan terus hidup di dalam diri seseorang jika orang itu hanya memandang pada kubur, hanya melihat segundukan tanah dan meratapi, di situ telah terbaring orang yang saya kasihi. Atau kepada mereka yang ketika menjumpai atau melihat peristiwa kematian lalu mengatakan selamat tinggal atau selamat jalan.
Walaupun kata itu sederhana, tetapi kata itu pun juga sebenarnya sudah merepresentasikan bahwa kita sudah selesai. Kita sudah tidak bisa berhubungan lagi. Tetapi sebenarnya di balik kata-kata itu mestinya kita lanjutkan di mana dimensi iman itu berbicara. Selamat jalan sampai ketemu kembali. Artinya bahwa di situ ada satu pengharapan bahwa kelak kita akan bersama-sama dengan Kristus di surga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehancuran, kepedihan, kesedihan, dan keterbelengguan seseorang akan peristiwa kematian seringkali secara tidak sadar menempatkan seseorang itu pada posisi egois. Yang dipikirkan hanya kepedihannya, yang dipikirkan hanya kesedihannya, yang dia lakukan hanya meratapi nasib dirinya. Sekali lagi, ia hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Sehingga ketika orang itu egois, ketika orang itu hanya memikirkan dukanya, ia lupa untuk memandang ke sekeliling. Kepedihan itu membuat mata tidak terang melihat suasana atau hal lain di sekitarnya. Maria Magdalena mengalami akan hal itu. Maria belum selesai dengan kesedihan yang ia alami. Belum selesai ketika ia merasakan sebuah kehilangan. Tetapi pada saat itu ketika mereka ada sebuah kerinduan untuk merawat, ia melihat kubur itu sudah kosong. Bertambah hancurlah hati Maria. Ia melihat, ia berpikir bahwa Yesus telah benar-benar dilenyapkan oleh orang-orang yang membenci Yesus. Ia berpikir ini musuh-musuh Yesus sudah benar-benar melenyapkan dia. Ia meratapi itu, bahkan ia juga berpikir bahwa mayat Yesus dicuri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya boleh mengatakan disitulah tangisan kedua Maria. Tuhannya Yesus hilang. Itu yang terlintas, itu yang ada di dalam pikiran Maria saat itu. Apa yang dialami oleh Maria ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa air mata, kesedihan seringkali membuat manusia, membuat kita, pandangan kita itu menjadi kabur. Pandangan kita tidak jernih. Dan sekali lagi saya katakan di sini, itulah bukti bahwa kesedihan itu mengurung seseorang, membuat ia terpenjara di situ. Tetapi Maria segera menyadari, Maria segera tahu bahwa ternyata yang ada di belakangnya itu adalah Yesus. Jadi dari sini pun kita bisa melihat kenapa kepedihan itu mengurung, karena kita ini madepe kleru. Kalau tadi saya katakan kenapa kepedihan dan kesedihan itu mengurung, karena menghadap pada kubur. Sebenarnya di sisi lain ada Yesus yang selalu hadir, yang hadir menjumpai Maria pada saat itu. Saking senangnya, Maria deprok memegangi kaki Yesus.
Mungkin yang dipikirkan oleh Maria, jangan sampai Yesus hilang lagi. Goceki sing kenceng. Tetapi ternyata Yesus memberikan perintah yang berbeda. Janganlah engkau memegangi aku. Sebenarnya apa maksud yang terkandung dari kata-kata Yesus itu? Maksud dari kata-kata yang diucapkan oleh Yesus itu adalah bahwa penyaliban dan kebangkitannya itu tidak hanya untukmu. Kebangkitan Yesus itu untuk semua umat manusia. Dan ketika ia mengatakan jangan memegangi aku, di dalamnya juga terkandung satu maksud, beritakanlah kebangkitanku ini kepada semua orang. Beritakanlah kebangkitanku ini kepada murid-murid yang lain, kepada orang-orang yang lain. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika penyaliban adalah karya penebusan itu, maka Paskah atau kebangkitan Kristus memastikan keberlangsungan hidup kita. Jadi kita tidak hanya berhenti pada peristiwa Jumat Agung, peristiwa yang seringkali menjadi penekanan kita. Bahkan beberapa waktu yang lalu masih ada gereja yang keliru dalam memahami. Mereka berpikir Jumat itu Paskah. Dan sesungguhnya ini adalah sebuah kemenangan besar yang mestinya kita rayakan. Karena apa? Keberlangsungan hidup itu dijaminkan kepada kita semua. Melalui kebangkitan merupakan kepastian, keselamatan, dan juga kepastian akan pengampunan dosa itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia Paskah, kita dimampukan oleh Tuhan untuk merobohkan ketakutan akan kematian. Kematian bukanlah satu kehancuran, bukanlah sebuah akhir dari segala-galanya. Tetapi pada saat itulah kita mendapatkan jaminan penerusan akan kehidupan kita itu. Kita juga dimampukan untuk merobohkan kepedihan. Kita dimampukan untuk juga melawan dosa. Karena kuasa dosa itu sudah dirobohkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita juga dimampukan untuk menghadapi kesuraman. Kita dimampukan untuk menghadapi belenggu-belenggu di dalam kehidupan kita. Dengan kebangkitan Tuhan, kita menjadi manusia yang hidup, manusia yang berpengharapan, manusia yang selalu diperbaharui. Karena ketakutan akan kematian, kepedihan, kuasa dosa, kesuraman, semuanya sudah lewat. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Saat teduh untuk kita semua.
Dan demikianlah keluarga muda GKJ Ngesrep menghayati arti sebuah Paskah. Mereka mempersembahkan pujian.
Demikian mereka mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti telah diberitakan dalam warta gereja, pada hari ini akan dilaksanakan pelantikan badan pembantu majelis gereja, yaitu panitia pemanggilan pendeta. Tuhan Allah menyelamatkan manusia yang telah terjadi di dalam diri dan karya Tuhan Yesus Kristus. Gereja sebagai buah karya penyelamatan Allah terpanggil untuk berfungsi sebagai alat dalam karya penyelamatan Allah yang masih terus dilakukan. Majelis gereja yang menjadi penanggung jawab segala kegiatan gerejawi dapat mengangkat badan pembantu majelis gereja dalam pelaksanaan tugasnya. Adapun kewajiban badan pembantu majelis gereja adalah: 1. Melaksanakan tugas sebagaimana yang digariskan oleh majelis gereja. 2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas tugasnya kepada majelis gereja, baik secara periodik maupun pada akhir masa tugasnya. 3. Membuat, menyimpan, dan merawat arsip-arsip serta dokumen-dokumen maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan tugasnya, dan menyerahkan semua itu kepada majelis gereja pada saat akhir tugasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang akan dilantik menjadi badan pembantu majelis gereja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan memanggil nama-nama saudara. Ketua 1, Bapak Sudirman MPD. Ketua 2, Bapak Untoro Nugroho MT. Sekretaris 1, Saudara Rini Mulatse. Sekretaris 2, Saudara Agustin Carolina Hadi. Bendahara Ibu Suistini. Anggota Bapak Sukarsan SE, Bapak Joko Marwanto, Bapak Binuko Aji Sejati, Saudari Retno Guliah, Bapak Wisnu Widyatmoko, Bapak Joko Purwanto. Untuk nama-nama yang telah kami sebutkan, kami persilahkan untuk maju. Dipersilahkan. Dan didampingi oleh majelis Penatua Bambang Setiawan dan Penatua Tri Iswanto. Agar jelas bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas badan pembantu majelis gereja dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab, saudara-saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dijawab bersama-sama. Saudara bisa dengan menganggukkan kepala atau mengucapkan ya dengan sepenuh hati. 1. Sebagai orang yang telah diselamatkan, apakah saudara mengakui dan bersedia dipakai Allah menjadi Allah dalam karya penyelamatannya? 2. Apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui majelis gereja untuk menjadi anggota badan pembantu majelis gereja, serta bersedia melaksanakan tugas dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab? 3. Apakah saudara bersedia menerima segala macam bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Dijawab bersama-sama. Saudara boleh mengangguk, saudara boleh mengucapkan iya dengan sepenuh hati. Bagaimanakah jawab saudara-saudara semua? Hendaknya ya tetaplah ya di hadapan Tuhan. Tuhan akan memampukan saudara.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam Tuhan mengutus saudara-saudara dan memanggil saudara-saudara sebagai badan pembantu majelis gereja, yaitu panitia pemanggilan pendeta. Tuhan menyertai saudara-saudara dengan berkat. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk jemaat kami persilahkan duduk. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kiranya Tuhan memampukan saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil sebagai panitia pemanggilan pendeta. Dan biarlah kiranya Tuhan yang telah memanggil memberikan kemampuan. Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing, sehingga semuanya itu dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Kami tetap bersatu hati, dan biarlah melalui peneguhan dan pelantikan ini menjadi sebuah momen kebangkitan bagi kami semua, kami warga gereja, bagi GKJ Ngesrep. Tolonglah kami dan mampukanlah mereka. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kami persilahkan untuk menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah mereka, bantulah dalam doa, daya, dan dana, agar mereka dapat melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan memampukan mereka dan tentu kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, panitia, kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta
kembali. Syukur dan juga doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang telah bangkit bagi kami. Dan kiranya ya Tuhan, kami yang saat ini merayakan kebangkitan Kristus, senantiasa memiliki kebangkitan di dalam hidup kami, meskipun seringkali kami didera, kami bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan kami. Namun biarlah kami melalui kebangkitan Tuhan, kami tidak hanya terfokus pada masalah kami, tapi kami senantiasa mengarahkan pandang kami pada kehendak Tuhan, mengarahkan pandang kami pada karya Kristus, dan kami akan senantiasa memiliki harapan. Kiranya kebangkitan-Mu ya Tuhan juga dirasakan oleh saudara-saudara kami yang saat ini, mereka yang sakit, mereka bangkit, mereka bersemangat untuk sembuh, untuk berobat, dan untuk memulihkan diri. Kebangkitan Tuhan juga membangkitkan saudara-saudara kami yang saat ini tengah berduka. Mereka bangkit untuk menerima penghiburan yang dari Tuhan, bangkit untuk melanjutkan kehidupannya. Dan kiranya juga kebangkitan Tuhan membangkitkan kami di dalam kami bekerja, di dalam kami melayani, baik kami sebagai warga GKJ Ngesrep, kami sebagai majelis gereja, kami sebagai karyawan, komisi, kelompok, tim, panitia, dan semua yang ada di dalamnya. Kebangkitan Tuhan membangkitkan semangat kami untuk melayani, untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, untuk memajukan kesaksian gereja-Mu ini Tuhan. Dan kiranya kebangkitan Tuhan membangkitkan anak-anak kami di dalam mereka semangat dalam belajar, membangkitkan mereka untuk meraih apa yang menjadi cita-cita mereka. Dan bersama-sama Tuhan, kami bangkit sebagai keluarga Allah. Kami dimampukan untuk membangkitkan kasih kami kepada sesama dan juga kasih kami kepada Tuhan. Dan juga melalui kebangkitan Kristus, bangsa kami pun dibangkitkan. Pemimpin-pemimpin kami mohon biarlah kiranya damai sejahtera, keadilan, kemakmuran senantiasa melingkupi bangsa kami ini. Dan kami sebagai warga negara ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah bangkit bagi kami. Terima kasih karena Tuhan telah membangkitkan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafasnya." Lukas 21 ayat yang ketiga dan yang keempat. Firman Tuhan ini menjadi dasar kita untuk menyerahkan persembahan kita yang telah kita siapkan dari tempat tinggal kita masing-masing. Kita pujikan NKB 196 bait yang pertama, "Ku beroleh berkat" untuk mengiringi penyerahan persembahan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dimohon untuk bangkit berdiri. Doa persembahan saya haturkan. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini maupun yang di rumah. Terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui pewartaan hamba-Mu. Kiranya firman-Mu ini juga dapat menerangi setiap langkah kehidupan kami dan memberikan kekuatan kepada kami jemaat-Mu. Tak lupa kami ingin berdoa bagi hamba-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau pakai dia seturut dengan kehendak-Mu, sertai juga dia dimanapun dia berada. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi persembahan yang baru kami berikan demi kemuliaan dan hormat nama-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga jemaat-Mu yang telah memberikan sebagian dari apa yang mereka punya bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu atas jemaat di tempat ini. Kiranya persembahan ini juga dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang telah mengelola persembahan ini sehingga persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah bangkit, dan oleh karena kuasa kebangkitannya, kita dikuatkan dan kita dimampukan untuk menjadi manusia Paskah, yang berarti kita mampu melewati segala ketakutan. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Hari Minggu, hari kebangkitan, kami sambut wajah-Mu di terang daya maut hilang, kala sudah sekarang Kristus matahari kehidupan, memancarkan sinar penghiburan dan harapan yang penuh akan damai selamat-Mu. Atas panggilan-Mu kami bangkit, hidup dalam hidup-Mu, dari kubur dosa kami tampil, dibebaskan Roh Kudus, ajar kami tiap-tiap hari, di kematian-Mu turut mati, agar bangkit dan teguh ikut jalan jaya-Mu. terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
Selamat hari Minggu Paskah, Tuhan Yesus memberkati.